Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sekarang membahas tentang alasan kedua kenapa kita belajar Sirah Nabawiyah. Tentu saja ketika kita melihat Nabi sebagai sebuah sosok yang harus kita teladani, maka kita harus melihat Nabi secara keseluruhan. Kalau di dalam babak pertama ataupun episode pertama kita mempelajari Sirah Nabawiyah untuk meningkatkan cinta kita kepada Nabi, maka cinta kepada Nabi itu tidak akan seutuhnya bisa dilaksanakan ataupun dia realisasikan kecuali ketika kita melihat ataupun mengenal Nabi secara pribadi. Ya. Nabi secara pribadi, beliau adalah seorang yang shidik. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah pasti sebuah kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentu adalah sebuah kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah yang diucapkan, tiadalah yang dilakukan in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu. Sehingga apapun yang dibawa oleh Nabi adalah sebuah kebenaran. Yang kedua, bahwa Nabi adalah seorang yang cerdas. Kita banyak mengenal ketika Rasulullah harus berinteraksi dengan berbagai kalangan, begitu sangat cerdas menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Bagaimana Rasulullah menyelesaikan permasalahan ketika Bilal dengan Abu Dzar berselisih, kemudian Bilal merasa tersudutkan karena Bilal adalah mantan hamba sahaya, sementara Abu Dzar memiliki masa lalu sebagai ningrat. Perselisihan ini bisa diselesaikan. Bagaimana terjadi permasalahan di awal-awal peristiwa Badar, ketika ada seseorang yang berbaris lalu dia tidak meratakan barisannya di dalam sebuah pasukan. Bagaimana Rasulullah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu secara arif dan bijaksana, tidak ada yang terluka dan tidak ada yang terzalimi. Kemudian Rasulullah juga memiliki sifat amanah. Amanah itu terpercaya. Dan nanti kita akan sedikit menyampaikan di salah satu babak di periode hijrah Rasulullah SAW, semakin kita tahu bahwa seorang Muhammad adalah orang yang sangat terpercaya, sehingga orang-orang kafir, orang-orang musuh tidak bisa menitipkan hartanya kecuali kepada Nabi. Padahal Nabi adalah orang yang dimusuhi. Tetapi begitu bab titip menitip harta, titip menitip benda-benda berniaga ataupun benda-benda yang berharga, hanyalah kepada Nabi. Maka ketika Nabi berangkat berhijrah, Ali bin Abi Thalib lah yang kemudian mengembalikan barang-barang itu kepada orang-orang yang menitipkan. Dan yang terakhir yang sangat penting untuk sebuah peran kerasulan adalah bahwa Rasul adalah tabligh. Rasul adalah komunikatif. Dengan siapa beliau bicara, beliau pasti akan menyesuaikan gaya bahasa apa yang harus dipilih. Bicara dengan kalangan ningrat, bicara dengan kalangan bangsawan, bicara dengan ilmuwan, bicara dengan seorang Yahudi, bicara dengan ahli kitab, bicara dengan hamba sahaya, dengan perempuan, dengan wanita yang tua renta. Semuanya Rasulullah bisa berinteraksi tanpa ada kekhilafan dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah Rasul secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengenal Rasulullah sebagai skala yang lebih luas daripada beliau sebagai pribadi. Ada beliau sebagai kepala rumah tangga. Kita akan mengenal beliau adalah seorang laki-laki yang memiliki istri 9 yang hidup bersamaan. Karena 2 yang telah wafat, jadi total ada 11. Tetapi yang hidup bersamaan ada 9. Boleh bertanya kepada salah seorang di antara mereka, adakah di antara mereka yang merasa tidak tertunaikan hak dan kewajibannya? Adakah di antara mereka kecemburuan yang membuat rumah tangga menjadi hancur? Tidak ada. Ini adalah karena beliau adalah sebagai kepala rumah tangga.
Seandainya ada kecemburuan-kecemburuan kecil, tentu saja itu hal yang biasa. Tetapi kecemburuan yang membuat hancurnya sebuah rumah tangga, itu tidak pernah terjadi. Kita masih terlampau jauh untuk bisa menjadi seorang yang mampu meneladani Rasul. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil, karena Rasul adalah manusia seperti mana kita. Yang nomor 2 adalah Rasul sebagai seorang ayah, Rasul sebagai seorang kakek, Rasul sebagai seorang majikan. Untuk Anas bin Malik, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar 9 tahun, kata Anas bin Malik, 9 tahun aku berkhidmat kepada Rasulullah, tidak pernah aku mendengar Rasulullah melakukan sebuah larangan dengan suara yang tinggi kepada aku. Ini kata Anas bin Malik. Masya Allah, sebuah teladan yang sangat indah. Kapan beliau menjadi seorang kakek, kapan beliau menjadi seorang ayah. Kita lihat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa suatu hari sahabat merasa khawatir di dalam sujudnya. Kenapa Rasulullah tidak kunjung bangkit dari sujud begitu lama? Sehingga mereka, para sahabat, merasakan ada kekhawatiran. Jangan-jangan Rasulullah sakit, jangan-jangan Rasulullah wafat. Kekhawatiran itu menguat. Sehingga ada beberapa sahabat yang mencoba untuk bangkit dari sujud. Ternyata apa yang sedang terjadi pada Rasulullah? Di punggung Rasulullah ada 2 orang cucu yang beliau cintai, yaitu Hasan dan Husain. Sehingga Rasulullah tidak mau bangkit karena khawatir cucunya terjatuh dari punggung beliau. Itulah ma'asyiral muslimin, beliau seorang nabi dengan kepribadian yang tinggi. Beliau juga sebagai kepala rumah tangga, kakek, kemudian majikan, kemudian juga beliau sebagai seorang suami. Dan yang terakhir yang harus kita kenal di alasan kedua ini adalah Rasul sebagai kepala negara. Beliau kepala negara berarti memimpin sebuah lembaga, sebuah institusi yang besar, yang di dalamnya ada mahkamah, di dalamnya ada tentara, di dalamnya ada perniagaan, ada pasar, memimpin sebuah negara. Dan tetap beliau adalah sebagai seorang yang harus diteladani. Beliau seorang komandan perang. Kita mengenal itu terjadi pada perang Tabuk tahun ke-9. Beliau pulang dari perang Tabuk. Kemudian di tengah kelelahan seperti itu, tiba di Masjid Nabawi, disambut oleh kedua cucu beliau. Kemudian beliau segera menghentikan level sebagai komandan perangnya yang harus tegas. Kemudian meraih cucu dan kemudian bercanda dengan cucu. Main kuda-kudaan, main kemudian ingin naik ke atas punggungnya. Para sahabat merasa khawatir, ingin menghentikan Hasan Husain untuk berhenti bercanda bersama Nabi, karena Nabi pulang dari perjalanan yang panjang. Tetapi kemudian Nabi melarang sahabat itu dan membiarkan beliau bercanda dengan cucunya. Begitu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai seorang pelayan, ya, dia komandan perang, dia juga sebagai pelayan. Lihat apa di dalam penggalan kisah Fathu Mekah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan dalam kondisi letih dan lelah, semuanya beristirahat. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat untuk menyediakan makanan. Kemudian dibagilah tugas-tugas. Siapa yang mau masak, siapa yang mau menyembelih, siapa yang mau masak, siapa yang mau bla 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 bla. Tetapi di antara mereka tidak ada yang mengangkat tangan ketika ditanya siapa yang akan mencari kayu bakar. Karena mencari kayu bakar itu pekerjaan yang sangat kecil dan tidak akan disebut-sebut, dipuja-puji ketika masakannya enak. Ketika posisi itu tidak terlampau begitu sangat keren, maka sahabat tidak ada yang mengangkat tangan. Pada saat seperti itu kata Rasulullah, kalau begitu akulah yang mengambilkan dan mencari kayu bakarnya. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan, jadi mencintai Rasulullah, kita harus melihat Rasul secara keseluruhan. Baik beliau memiliki sifat-sifat yang indah dalam konteks individu,
sifat-sifat indah sebagai kepala rumah tangga, dan beliau pun memiliki sifat-sifat yang indah yang patut diteladani ketika menjadi seorang pemimpin masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah sirah dari penggalan-penggalan kisah yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.